Tanpa prestasi yang jelas, anggota DPR RI terus mendapatkan berbagai hadiah yang mengejutkan. Belakangan mereka mendapatkan plat nomor khusus yang memberikan privilege ketika berada di ruang-ruang publik yang bernama Jalan Raya. Kemudian juga mendapat hadiah sebuah lift baru di Gedung Nusantara 1 dengan nilai 55,8 miliar. Pertanyaannya, siapa yang mereka wakili? Apakah rakyat yang berada di pelosok-pelosok Indonesia atau hawa nafsu mereka sendiri? Halo guys, ketemu lagi kita Selasa 25 Mei 2021 dan gue akan temenin lu di lunch break ya. Seperti biasa saatnya lu rehat sambil menikmati makan siang dan kita ngobrol-ngobrol, oke? Nah, gue pengen ngajak lu ngobrol tentang hadiah ya. Hadiah itu biasanya lazimnya ya diberikan dalam momen-momen yang istimewa. Misalnya seseorang ulang tahun ya, atau juga lagi merayakan wedding anniversary. Nah, di sisi yang lain hadiah juga diberikan ketika seseorang atau satu pihak itu meraih prestasi ya. Kalau punya anak misalnya dia juara kelas ya, dia hafal surat-surat pendek dalam Al-Quran, dia kemudian juga menunjukkan sikap yang baik katakan ya selama seminggu begitu ya, itu kita kasih hadiah. Kalau gue sekarang lagi memacu anak gue yang bungsu ya untuk hafal tuh surat-surat pendek dalam Quran karena dia malas banget ya. Lu tahu sekarang kan sekolah online ya. Kebayang ya, mahasiswa aja tuh kuliah secara online tuh ribet. Ya gak sih? Gue ngerasain soalnya beberapa kali gue jadi dosen tamu dan gue ngajar online. Gue gak tahu tuh mahasiswa tuh merhatiin apa enggak. Karena semuanya off cam. Nah kebayang nih ya, anak gue tuh masih TK ya, umurnya 5 tahun. Terus sekolahnya online tiap hari. Gurunya ngomong di Zoom ya, anak gue lari kemana-mana. Nah pas pelajaran hafalan Al-Quran, kagak hafal-hafal tuh bocah ya. Akhirnya gue janjiin, kalau kamu bisa hafal nanti Abi kasih hadiah apa gitu ya. Nah jadi hadiah itu selalu konotasinya sesuatu yang istimewa. Ya either ada event ya tadi ulang tahun atau apa. Atau ada tadi prestasi, achievement yang tentu harus extraordinary ya. Nah para psikolog ya, psikolog anak itu memberikan nasihat nih kepada para orang tua, kepada lu semua yang udah punya anak. Jangan sampai yang namanya hadiah itu mengalami inflasi atau terdowngrade maknanya. Karena ada orang tua yang punya kebiasaan ngasih hadiah yang gak jelas juntrungannya. Ada orang tua yang misalnya nih ya, karena dua-duanya kerja ya suami istri, kerasa bersalah, anaknya diurus sama pembantu atau sama babysitter. Akhirnya apa? Seringkali pas mereka pulang kerja, itu anak tuh dibeliin hadiah, dibawain hadiah gitu. Seolah-olah hadiahnya buat nyenengin anak ya. Tapi sebenarnya kalau dia mau jujur nih, si Pak Sutri ini mau jujur, orang tuanya mau jujur, sebenarnya itu buat apa? Buat menghilangkan rasa bersalah tadi. Ya sih. Supaya anaknya nggak protes karena ditinggal mulu sama orang tuanya. Nah kalau itu yang dilakukan, itu lama-lama hadiah tuh jadi meaningless ya, nggak ada gunanya. Gitu ya. Oke bro, ternyata kebiasaan ya memberikan hadiah yang nggak jelas juntrungannya, ini juga berlaku untuk para anggota dewan, ya anggota DPR RI yang terhormat. Jadi mereka ini ulang tahun enggak, ya kan, berprestasi juga enggak. Tapi terus-menerus mendapatkan hadiah nih ya. Yang terakhir ini gue baca di berbagai media ada 2 setidaknya hadiah ya yang diterima oleh para anggota dewan baru-baru ini ya. Yang pertama, para anggota dewan ini mendapatkan plat nomor kendaraan khusus. Jadi lo bayangin ya, sekarang nih anggota dewan ini bisa warawiri di jalan dengan mobil yang platnya tuh khusus. Ya sehingga bisa dikenali bahwa mereka adalah anggota dewan. Pas gua baca, gua kaget. Aduh. Yang lebih kocak lagi ya bro, ternyata pemberlakuan plat khusus ini merupakan buah ya atau derivasi dari keputusan yang diambil Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya gue gak ngerti apa urusannya Mahkamah Kehormatan Dewan yang harusnya menjaga marwah, menjaga citra, ya, menjaga kehormatan, menjaga etika dan moral dari anggota dewan, mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan nomor atau plat nomor khusus bagi kendaraan anggota dewan. Nah kemudian keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan ini MKD ya, ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal ya, Kesekjenan DPR RI yang menerbitkan aturan atau ketentuan mengenai plat nomor khusus. Dan plat nomor ketentuan tadi kemudian juga sudah disosialisasikan oleh Polri ke kepolisian-kepolisian di daerah.
Ya, jadi siap-siap, bentar lagi lo akan lihat tuh ya. Nah ini penampakannya, nomornya kira-kira seperti ini. Ya lo lihat gambarnya. Nah bro, ketika gue baca lagi ya, Pak Habibur Rahman dari MKD itu memberikan penjelasan. Apa alasan anggota dewan mendapatkan plat nomor khusus? Katanya supaya lebih mudah dikenali. Ya karena dia bilang begini, belakangan kan seringkali ada laporan ya, ada yang ditengarai merupakan kendaraan dari anggota dewan ya, mobil anggota dewan itu melakukan pelanggaran lalu lintas atau berbagai pelanggaran lainnya dan agak susah dibuktikan nih kalau itu memang kendaraan anggota dewan karena nomornya sama yang lain gitu. Juga katanya misalnya kalau misalnya ada ancaman teror bom atau apa ya, ketika anggota dewan ada di daerah situ tuh bisa langsung dievakuasi dengan mudah karena dikenali mereka adalah anggota dewan. Gue agak-agak geli gimana gitu ya pas baca alasan ini. Alasan yang pertama misalnya menurut gue agak gimana ya, agak ngadi-ngadi ya. Karena menurut gue nih, menurut perkiraan gue, kejadiannya bisa jadi sebaliknya nih. Ketika anggota dewan itu punya plat nomor khusus ya, kemudian melaju di jalan, ya ini bisa jadi akhirnya polisi jadi tambah sungkan. Ya, akhirnya dapat privilege lagi. Iya kan? Misalnya melaju di jalan, kemudian nyalip atau apa menerobos lampu merah atau masuk ke jalur busway misalnya gitu ya. Bayangan gua nih, polisi malah jadi segan berhadapan sama anggota dewan. Anggota dewannya juga bisa tambah petantang-petenteng ya. Nah bayangan gue lagi nih, gimana kalau itu mobil dengan plat khusus ya anggota dewan tadi dipakai oleh istrinya. Ya mending kalau istri sah ya, kalau istri simpanan gimana? Dipakai oleh anaknya ya kan, dipakai oleh babysitternya untuk antar anaknya ke dokter misalnya. Itu kan kacau juga ya, privilege-nya luar biasa ya. Jadi alasan dari Habibur Rahman tadi menurut gue gak masuk akal. Justru memberikan privilege baru kepada anggota dewan. Dan ini jelas menurut gue sangat tidak etis. Kenapa? Karena yang namanya jalan ya, jalan umum itu adalah ruang publik. Dan ketika kita bicara ruang publik, kita menganut prinsip kesetaraan di ruang publik. Kalau lu sudah bicara ruang publik, maka siapapun harus mendapatkan akses, mendapatkan fasilitas, berhak atas kenyamanan yang sama, ya. Sehingga sebenarnya gue nggak terlalu setuju ya kalau apa pejabat negara ya pakai for rider, diistimewakan segala macam, kita harus minggir. Bayangan gue kalau ambulans misalnya ya, atau mobil jenazah itu masuk akal, pemadam kebakaran misalnya itu masuk akal. Tapi kalau pejabat ya. Bukannya pejabat itu adalah pelayan rakyat ya. Apalagi kalau anggota dewan, dia kan adalah wakil rakyat. Maksudnya dia sama kita gitu. Kalau rakyat merasakan kemacetan ya harusnya lo rasain deh. Biar lo cari kan solusinya. Nah alasan kedua tadi ya. Supaya lebih mudah dievakuasi ketika ada teror bom segala macam. Menurut gua lebih ngadi-ngadi lagi. Karena ketika ada ancaman teror bom misalnya. Atau ancaman terorisme lah pada umumnya, itu adalah ancaman untuk semua warga masyarakat ya kan, seluruh publik yang berada pada tempat yang ada di area yang terancam itu. Artinya apa? Aparat keamanan harus ya mengevakuasi, menyelamatkan mereka semua tanpa pandang bulu apakah itu anggota dewan, apakah itu menteri atau siapapun mereka, harusnya diselamatkan semua kan gitu ya. Jadi jangan kemudian jadi privilege lagi gitu. Nah jadi ini hadiah yang menurut gua nggak masuk akal ya. Yang juga bikin gua kesel ya adalah kemudian gua belum dengar ya ada anggota dewan yang menyatakan keberatan ya atas kebijakan ini memberikan plat nomor khusus. Again ya, ini kebijakan yang ngadi-ngadi, kebijakan yang nggak ada urgensinya, kebijakan yang justru berpotensi untuk menimbulkan persoalan dan masalah baru di kemudian hari. Ya, itu satu. Nah ini ada lagi nih hadiah yang kedua ya. Gua baca di beberapa sumber ternyata ya anggota DPR 575 anggota DPR itu mendapat hadiah berupa lift baru di gedung Nusantara 1 dengan nilai 55,8 miliar. Buat gua tuh gak masuk akal ya. Emang lift lamanya kenapa ya? Emang lift lamanya kenapa? Kalau lift lamanya rusak ya direparasi aja. Kenapa harus dibangun lift baru gitu loh. 55,8 M pula ya. Dalam kondisi saat ini pandemi belum berakhir, harusnya fokus dana kita ke situ, jumlah orang miskin bertambah. Kemudian ya kita dengar dari Ibu Risma bahwa alokasi dana untuk bansos tunai sudah habis sehingga program itu tidak dilanjutkan di tahun ini. Kemudian apalagi ya defisit anggaran lah secara keseluruhan yang sudah di atas 6% dari PDB itu tembus 1.000 triliun ya. Hutang luar negeri kita sudah begitu besar ya.
Artinya apa? Artinya kita berada di satu era yang semestinya penuh dengan keprihatinan gitu ya. Tapi kemudian kita lihat anggota dewan mendapat hadiah lift baru. Nah, ya. Nah, belum lagi kemudian kita nggak tahu apakah 55,8 triliun ini adalah harga yang layak atau harga yang pantas. Apakah di situ ada penggelembungan, ada markup, kita nggak tahu. Nah, ini sudah disoroti oleh Center for Budget Analysis ya, salah satunya oleh Jajang Nurjaman dari CBA. Ada banyak kejanggalan ya dalam proyek pengadaan lift baru di Gedung Nusantara 1 ini. Nah itu ya 2 ya, gua nggak tahu mungkin ada lagi, lu boleh tulis di kolom komentar kalau lu dengar kabar, baca berita adanya hadiah-hadiah lain yang diterima oleh para anggota dewan kita yang terhormat. Ah guys, dari situ kita bisa lihat ya, nampaknya memang filosofi berpolitik dari banyak atau sebagian besar ya, gua nggak nyebut semua, dari sebagian besar politisi kita itu masih ngaco ya. Ya masih banyak yang melihat bahwa menjadi anggota dewan itu adalah sebuah cara untuk mengalami mobilitas sosial vertikal. Ya, menjadi anggota dewan juga adalah sebuah cara untuk mendapatkan perbaikan kesejahteraan. Sehingga kemudian berbagai hal itu dimanfaatkan, berbagai fasilitas itu dinikmati dengan luar biasa ya. Kayaknya maksimal. Harusnya kan bayangan gua ya, atau ini bayangan ideal gua. Yang namanya anggota dewan itu kemudian bisa berempati kepada masyarakat yang diwakili. Ya, kita lihat di bawah kondisinya kayak apa. Tapi kayaknya masih sangat jauh ya dari situ. Belum lagi kalau kita lihat tadi kan gua katakan yang namanya hadiah itu harusnya dikaitkan dengan momen-momen khusus atau dengan prestasi. Yuk kita coba cari, kita rinci. Apa sih sebenarnya prestasi dari anggota dewan kita saat ini? Gue sendiri belum ngecek ya. Tapi beberapa selentingan yang gue dengar misalnya ya. Legislasi juga berjalan sangat lambat ya. Ada begitu banyak rancangan undang-undang prioritas yang sampai sekarang tidak selesai dibahas di DPR RI. Kemudian juga kalau kita lihat berbagai rancangan undang-undang yang kontroversial itu justru muncul ya, dari DPR RI. Kita coba lihat beberapa. Misalnya pertama, revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang sampai hari ini masih menyisakan persoalan berupa pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan lupa ya, itu adalah inisiatif dari DPR RI. Bukan dari pemerintah ya, walaupun gua nggak tahu di belakang ada kong kali kong apa enggak ya, tapi faktanya itu adalah inisiatif dari DPR RI. Kemudian sebelumnya juga rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila yang menimbulkan kekisruhan dan kericuhan besar di publik. Itu juga adalah inisiatif dari DPR RI. Ya, beberapa yang lain ya gua nggak sebutkan. Jadi poin gua adalah dewan kita hari ini itu jauh dari kata berprestasi. Sehingga kayaknya sama sekali nggak layak mendapatkan hadiah ya. Apa yang mau dikasih hadiah? Gajinya udah gede banget ya. Belum lagi kalau kita bicara pendapat dari banyak pengamat bahwa dewan kita hari ini mirip PNS ya. Apapun yang diajukan oleh pemerintah maka kemudian dewan akan ketok palu untuk menyetujui. Jadi kita tidak melihat adanya dialektika. Kita tidak melihat adanya perdebatan, kemudian adanya upaya-upaya untuk mengoreksi langkah-langkah pemerintah yang kita lihat sebenarnya banyak yang menyimpang dari cita-cita dan tujuan bernegara. Ya guys, tapi gue jadi ingat bahwa ada adagium yang mengatakan setiap masyarakat akan mendapatkan pemimpin yang sesuai, pemimpin yang layak bagi mereka. Kalau kita melihat anggota dewan kita hari ini seperti itu ya, rakusnya, seperti itu maruknya, seperti itu kelakuannya, jangan-jangan itu memang merupakan cermin ya dari kualitas kita sebagai para pemilih. Jadi daripada kita ngedumel, mari kita pastikan kecerdasan kita dalam berpolitik meningkat sehingga dalam pemilu-pemilu legislatif berikutnya kita pastikan kita memilih partai yang pantas, kita memilih anggota dewan yang pantas sehingga tidak berulang nih ya. Hal-hal konyol seperti ini, ada hadiah-hadiah goib yang sebenarnya nggak ada meaningnya dan nggak ada artinya. Ya, ke depan ya kita tolong pastikan ketika lu masuk ke dalam bilik suara, lu mencoblos satu partai atau satu nama calon legislatif, sebenarnya lu sedang memberikan kesaksian bahwa partai dan calon yang lu pilih itu memang pantas untuk mewakili suara lu semua sebagai rakyat Indonesia. Oke bro, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.